Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Aji Purwinarko, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Selamat pagi juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Aturan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Tusawa. Yang kedua ada Revitalia Nilna Muna. Yang ketiga ada Chani Fatul Muniroh. Yang keempat ada Vira Wiki Oktavia Sari. Dan yang terakhir ada Nadia Dwi Zalzabila Usman. Pada materi kali ini akan mempelajari tentang penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kedua penerapan dan penanganan kasus Undang-Undang ITE di Indonesia, dan yang ketiga yaitu tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Chani Fatul Muniroh. Kepada Chani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Nah, bisa di next Nadia. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Nah, pada tanggal 27 Oktober 2016 ada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, untuk pasal-pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, kemudian ada pasal 28 ayat 2, dan juga pasal 31 ayat 3. Next. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana terdapat hal-hal yang terkait dengan cyberspace dan transaksi elektronik. Hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 ini, yang pertama ada informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang kedua ada transaksi elektronik, yang ketiga ada tanda tangan elektronik, yang keempat ada kontrak elektronik, yang kelima ada perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya, kemudian yang keenam ada penyelesaian sengketa, dan juga yang ketujuh ada penyelidikan. Di next Nadia. Nah, untuk yang pertama adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hal ini diatur pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, informasi elektronik ini adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini diselenggarakan dan dilakukan dalam lingkup ataupun privat. Hal ini harus didukung oleh etikat baik dari para pihak yang melakukan interaksi dan atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Nah, transaksi elektronik ini diatur secara jelas dalam pasal 17. Kemudian yang ketiga ada tanda tangan elektronik. Adanya Undang-Undang ITE ini memberikan pengakuan secara tegas adanya tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional selama tanda tangan tersebut dapat dijadikan alat untuk melakukan verifikasi dan autentikasi penandatanganan yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya ada kontrak elektronik.
Nah, di dalam Undang-Undang ITE ini terdapat penegasan terhadap pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik. Pada pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian pada pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian, pada dasarnya kontrak elektronik ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang perbuatannya dilakukan melalui sistem elektronik. Kemudian yang kelima, ada perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya. Pada Undang-Undang ITE ini telah mengatur secara tegas setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang atau cybercrime, yang dapat menimbulkan kewajiban pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, perbuatan tersebut diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa perdata, Undang-Undang ITE telah mengatur kemungkinan diajukannya gugatan terhadap setiap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, di mana hal ini diatur pada pasal 38. Dengan demikian, setiap pihak yang merasa dirugikan dengan adanya sistem elektronik atau penggunaan suatu teknologi informasi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak tertentu. Dengan tata cara mengajukan gugatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir ada penyelidikan. Penyelidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana cyber dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, di mana selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Nah, hal-hal mengenai penyelidikan ini diatur dalam pasal 43 Undang-Undang ITE. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia Dwi Zalsabila Usman. Kepadanya saya persilakan. Oke, yang kedua membahas tentang penerapan dan penanganan kasus UU ITE di Indonesia. Next. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Next. Penerapan UU ITE. UU ITE Indonesia diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai cyber law, sebagaimana layaknya cyber law di negara-negara lain. UU ITE ini juga bersifat ekstrateritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia, tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dan dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda DPR sejak hampir 10 tahun yang lalu, terus mengalami penambahan di sana-sini, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan konten yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Next. Dari 11 pasal tersebut, ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan blogger. Pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya yang bisa saja dilakukan oleh seorang blogger tanpa dia sadari.
Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, serta pasal 45 ayat 1 dan 2. Pada pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pada pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sedangkan pada pasal 28 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut juga dengan SARA. Next. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2. Pada pasal 45 ayat 1 berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 45 ayat 2 berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Materi selanjutnya dijelaskan teman saya. Penanganan kasus UU ITE, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau disingkat dengan Direskrimsus Polda Kepri memberlakukan beberapa tahapan untuk menangani kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan ITE. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Polri, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Teguh Widodo membenarkan tahapan ini. Ada 5 tahapan penanganan kasus UU ITE. Pertama, pemantauan atas media sosial selalu dilakukan pihak kepolisian. Apabila saat pemantauan menemukan pelanggaran UU ITE atau berdasarkan laporan masyarakat, maka penyidik akan meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE terkait temuan atau laporan konten yang melanggar UU ITE tersebut. Next. Kedua, setelah adanya keterangan didapat dari para ahli, disebutkan adanya unsur pelanggaran, tapi polisi tidak serta-merta melakukan penindakan. Polisi akan memberikan pesan peringatan kepada pemilik akun. Pesan ini berisikan bahwa konten yang diunggah melanggar ketentuan yang ada di UU ITE. Ketiga, pesan peringatan ini 2 kali. Apabila 1 hari setelah pesan pertama tidak ada respon, polisi akan mengirimkan pesan peringatan kedua terhitung 1 kali 24 jam. Keempat, apabila tidak juga direspon, polisi akan memanggil pemilik akun dan meminta klarifikasi. Proses klarifikasi ini berlangsung secara tertutup. Dan kelima, setelah 4 tahapan ini, polisi barulah melakukan penindakan. Tapi berdasarkan restoratif justice, polisi juga mengupayakan mediasi demi tercipta ruang cyber yang bersih, sehat, beretika, dan produktif. Materi yang ketiga yaitu efektivitas UU nomor 11 tahun 2008 atau Undang-Undang ITE. Next. Kemajuan teknologi yang terintegrasi dengan dunia cyber atau internet tidak dapat disangkal telah memunculkan berbagai macam kemudahan dalam berinteraksi antar subjek dalam satu negara maupun antar dunia. Setiap orang di berbagai belahan dunia maupun
Setiap orang di berbagai belahan dunia manapun dengan bermodal sebuah alat komunikasi yang disebut handphone yang telah terhubung dengan jaringan internet dapat mengakses dan memperoleh berbagai data di dunia baru yang dinamakan dunia cyber. Akan tetapi, kemajuan informasi dan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat, karena dalam dampak positif selalu diikuti pula dengan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari adanya dunia cyber yaitu adanya kejahatan cyber. Secara normatif, untuk mengatasi segala bentuk kejahatan cyber, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Proses dalam menjalankan fungsinya tersebut terus berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dalam realitanya agar penerapan UU ITE dapat berjalan dengan efektif. Next. Mengenai efektivitas hukum, maka mengharuskan penarikan kesimpulan terhadap realitas yang dapat mendorong dan menghambat bagi berlakunya dan pencapaian terhadap tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas atas peraturan dan efektivitas atas tujuan. Efektivitas peraturan adalah pembahasan atas undang-undang berdasarkan norma positif yang termuat di dalamnya. Sedangkan efektivitas tujuan adalah pembahasan atas pertanyaan apakah suatu undang-undang dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan dibentuknya suatu undang-undang. Efektivitas peraturan ini lebih mudah dicapai daripada efektivitas tujuan, karena efektivitas peraturan dikondisikan oleh variabel yang relatif lebih sedikit, lebih sederhana, dan relatif dapat dianalisis secara normatif dan didukung oleh alat kekuasaan negara. Sedangkan efektivitas tujuan dikondisikan oleh variabel yang relatif lebih jauh, lebih kompleks, dan lebih rumit karena menyangkut faktor-faktor sosiologis yang merupakan bentuk reaksi adanya suatu undang-undang. Next. Yang pertama yaitu efektivitas peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sebagai undang-undang pertama dalam mengatur hal yang berhubungan dengan teknologi elektronik, tentunya undang-undang ini memiliki banyak sekali kekurangan dalam pengaturannya. Berdasarkan materi cakupan yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya, pembahasan dalam UU ITE itu terkesan tidak fokus dikarenakan banyaknya hal yang diatur pada tiap-tiap bab di dalamnya. Berdasarkan implementasi terhadap Convention on Cyberisme yang banyak digunakan sebagai pedoman penerapan oleh negara-negara secara umum dalam pengaturan hukumnya, banyak ketentuan artikel 11 attempt and aiding or abetting dalam Convention on Cyberisme yang tidak diatur secara khusus dalam UU ITE. Hal tersebut dikarenakan dalam UU ITE tidak mengatur mengenai perbuatan penipuan dengan menggunakan komputer atau computer-related fraud seperti apa yang telah diatur dalam Convention on Cyberisme. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa UU ITE dalam peraturan yang dimuat belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak dimuatnya perbuatan penipuan dengan menggunakan komputer dalam cakupan materi UU ITE. Next. Secara realitas di Indonesia, kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana komputer masih relatif tinggi, seperti penipuan dengan menggunakan kartu kredit atau kartu ATM palsu. Salah satu contoh kasusnya itu pada tahun 2007, di mana kasus pencurian identitas meningkat dari 748 laporan dan menimbulkan kerugian sekitar 4 miliar menjadi 451.198 laporan dan menimbulkan kerugian sebesar 6 miliar. Hal ini tentunya mengakibatkan kepentingan masyarakat luas menjadi terganggu dan kepercayaan dunia internasional dalam melakukan transaksi secara elektronik di Indonesia dapat terancam. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya pengaturan mengenai penipuan dengan menggunakan sarana komputer atau computer-related fraud dalam hukum positif Indonesia, karena di dalam UU ITE peraturan mengenai penipuan ini belum mencakup jenis kejahatan penipuan dengan menggunakan teknologi canggih dan kompleks. Dari hal tersebut dapat diharapkan adanya efektivitas peraturan dari undang-undang tersebut. Next. Yang kedua yaitu mengenai efektivitas tujuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dalam pembentukan setiap undang-undang pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dengan apa yang tercantum di dalam UU ITE.
Tujuan dalam UU ITE tercantum dalam pasal 4, yaitu menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, serta bertanggung jawab. Dan kemudian yang menjadi tujuan dari sebuah undang-undang secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini, khususnya bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next. Dalam penerapan UU ITE yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari segi teknologi, masyarakat dalam menggunakan fasilitas modern seperti teknologi masih cenderung bebas. Artinya belum mengenal batasan-batasan dan aturan yang ada dalam UU ITE. Dengan menggunakan teknologi sebagai sarana, masyarakat Indonesia dalam bertransaksi elektronik masih kerap menjadi sorotan dari banyak pihak yang dirugikan dari jual beli online melalui website maupun sosial media. Yang ketiga, di Indonesia dalam tujuan memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dinyatakan masih belum kompeten. Hal ini dikarenakan masih banyak pengguna yang masih mendistribusikan konten ilegal seperti pornografi, SARA, pengancaman, dan pencemaran nama baik melalui website maupun sosial media. Yang keempat, UU ITE dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini, khususnya bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Hal ini dikarenakan karena aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus ITE dikatakan lelet dan tidak menimbulkan efek jerah, sehingga masih banyak kejahatan ITE yang meresahkan masyarakat. Next. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, dilakukan berbagai seminar hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi dengan baik dan benar sesuai dengan pengaturan hukum yang tertuang dalam UU ITE. Yang kedua, yaitu adanya penanganan yang lebih khusus terhadap kejahatan cyber dengan pembangunan dan pengembangan komputer foreign alat dan perangkat tersebut. Yang ketiga, dilakukan pembatasan terhadap website-website yang mengandung unsur pornografi dan perjudian yang saat ini semakin banyak dan mudah untuk membuka konten tersebut. Serta yang terakhir yaitu dalam transaksi elektronik yang dilakukan secara online antara penjual dan pembeli serta tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, maka perlu dibentuknya suatu komunitas cyber sebagai wadah masyarakat dalam memberikan komentar negatif agar orang lain lebih berhati-hati terhadap berbagai website maupun oknum sebagai penawar suatu produk dan sering melakukan penipuan. Next. Nah, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur secara jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan cyberspace dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE juga bersifat eksteritorial, yaitu tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia, tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan negara. Dan ada beberapa tahapan penanganan kasus UU ITE, yaitu pemantauan atas media sosial, memberikan pesan peringatan kepada pemilik akun, memanggil pemilik akun untuk meminta klarifikasi, dan yang terakhir itu melakukan penindakan. Nah, efektivitas Undang-Undang ITE di Indonesia ini juga dinilai masih kurang, karena jika dilihat dari segi teknologi, masyarakat Indonesia ini masih cenderung bebas, artinya belum mengenal batasan atau aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Maka salah satu cara untuk mengatasinya itu dengan dilakukannya berbagai seminar hukum terhadap masyarakat yang mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi yang baik dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang ITE.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.